Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tampuha wa khalaqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim. Khadatal muhtaramin, para alim, segenap jamaah salat zuhur rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bermuwajahah, dapat berkumpul, dapat menjalankan syariat dari Rasulullah dengan sangat baik, yang terutama adalah nikmat iman dan Islam yang ada pada hati kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, ketetapan iman kepada kita sehingga kita husnul khotimah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Marilah kita selalu berselawat kepada beliau dan kita berharap nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami azab mereka akibat dari perbuatan mereka. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bangsa ini, negara ini kalau ingin mendapatkan barokah dari Allah, maka syaratnya hanya dua, yaitu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat iman yang ada pada hati kita ini tentu bukan hanya sekedar iman, tetapi iman yang bukan hanya kita yakini dalam hati, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah, al-imanu aqdun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah kita meyakini dalam hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi keimanan kita, keislaman kita harus kita manifestasikan ke dalam amal soleh, sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal iman, maka iman itu bertingkat-tingkat, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Arba'in Nawawiyah,
Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat ya. Ada Islam, ya, ada iman, kemudian ada ihsan ya. Jadi Islam itu kata Nabi ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal bait ya. Jadi Islam itu adalah sebagaimana rukun Islam yang kita hafal itu ya, syahadat ya, salat, puasa, zakat dan haji. Jadi ini adalah level iman yang paling rendah gitu ya, yang ditujukan dengan amalan-amalan kasat mata atau amalan fisik ya. Yaitu kita melaksanakan sholat, kemudian zakat, puasa dan haji ya. Itu adalah level pertama dari keimanan kita kepada Allah yang masih belum dianggap level yang paling tinggi gitu ya. Kemudian di atas Islam adalah iman gitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, antum minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, ya, hari kiamat dan takdir Allah bagi yang baik maupun yang buruk ya. Jadi tingkatan iman yang kedua ini menunjukkan amalan-amalan hati. Artinya levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar Islam ya. Kalau Islam itu divisualisasikan dalam bentuk amalan fisik ya, tapi kalau iman adalah amalan-amalan hati yang tentu keimanannya lebih kuat ya dibandingkan sekedar Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dinyatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam waktu itu, orang-orang Badui Arab mengatakan kami telah beriman. Katakanlah jangan bilang engkau beriman, tapi katakanlah engkau telah Islam. Jadi karena keimanan belum menancap kuat di hati seseorang yang baru masuk Islam, sehingga levelnya tentu berbeda ya. Kemudian level yang paling tinggi adalah ihsan ya, sebagaimana sabda Rasul, anta butallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, atau kalau tidak demikian maka seolah-olah Allah melihatmu. Jadi ini level iman yang paling tinggi ya, merasakan ma'iyatullah ya, merasakan kebersamaan Allah dalam setiap langkah kita gitu ya. Maka kita sebagai seorang yang beriman, yang mengaku beriman, kita tentu berusaha untuk menaikkan level keimanan kita ya, dari hanya sekedar ritualitas amalan fisik kita ya. Kemudian kita tingkatkan level keimanan kita lebih dalam lagi di dalam hati kita ya, sampai kita berusaha agar kita merasakan ma'iyatullah ya dalam setiap kehidupan kita ya. Seorang yang mukmin tentu kita akan berusaha selalu lebih baik ya. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin itu orang yang merugi ya. Makanya orang mukmin itu adalah orang yang bertambah hari harapannya semakin lebih baik. Termasuk saya sendiri juga sama ya. Kita sama-sama berintrospeksi ya, sama-sama bermuhasabah agar kita selalu bisa lebih baik ya dari hari ke hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara soal iman ya, itu sesungguhnya intinya adalah tauhid kita gitu ya, atau akidah kita, yaitu bagaimana kita mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam semua sifatnya, dalam semua perbuatannya gitu ya. Karena tauhid itu adalah inti dakwah para rasul ya. Ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan dengan siapapun ya. Ini adalah inti dari keimanan kita kepada Allah. Sehingga ini juga menjadi tantangan kita bagi seorang mukmin, bahwasanya setan itu akan selalu menggoda kita ya. Ya, meskipun kita berada pada lingkungan yang akademis ya, tapi setan akan selalu berusaha ya bagaimana kita
terpeleset gitu ya. Karena batas antara keimanan ya dengan kekufuran itu mungkin sangat tipis gitu ya. Ya, contoh sehari-hari misalnya kita berobat ke dokter ya. Nah, keyakinan kita itu akan menentukan ya apakah kita ini melenceng akidah kita ataukah lurus gitu ya. Kalau kita berkeyakinan bahwa kesembuhan kita itu karena Allah gitu ya, karena izin Allah ya, maka akidah kita sudah benar ya. Akan tapi kalau dalam hati kita ya ada keyakinan bahwasanya ya penyembuh ya, sebagai penyembuh ini adalah obat ya ataukah dokter gitu ya, maka tentu akidah kita agak melenceng gitu ya, sehingga harus dikoreksi kembali ya agar sesuai dengan akidah yang benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, suatu saat ya Rasulullah berjalan bersama para sahabat ya, kemudian melewati sebuah tempat yang namanya Dzatu Anwat ya. Dzatu Anwat itu adalah sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang musyrik waktu itu. Kemudian di pohon itu digantungkan senjata gitu ya, senjata gitu ya. Kemudian para sahabat yang baru masuk Islam tadi kemudian menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dzatul Anwat kama lahum Dzatul Anwat." Ya karena mungkin keimanan mereka masih baru gitu ya, sehingga masih awam. Mereka berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, buatkanlah kami tempat Dzatul Anwat, tempat keramat seperti mereka gitu ya, sebagaimana mereka punya Dzatul Anwat, punya tempat keramat yang dikeramatkan ya, yang tempat untuk menggantungkan benda-benda pusaka ya." Maka Rasulullah pun kaget ya, kemudian berkata, "Allahu Akbar, kutum balan di nafsi biyadi kama qolas banu Israil li Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun." Maka Rasulullah berkata, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sesungguhnya ya demi zat yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya, sesungguhnya kalian mengatakan suatu ucapan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa, ya Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan baru, berhala baru, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala baru." Ya, jawab Musa, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengerti." Jadi permintaan para sahabat tadi untuk dibuatkan tempat keramat ya, pohon tadi seperti orang musyrik waktu itu, disamakan oleh Rasulullah seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa ya, yang minta untuk dibuatkan berhala atau tuhan-tuhan baru ya. Kata Rasulullah, "Latarkabuna sunana man kana qablakum," dan sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau di zaman kita saat ini ya, di era revolusi industri 4.0 ya, kemudian di era metaverse ya, ternyata juga masih banyak ya, mungkin di sekeliling kita yang masih gitu ya, berperilaku yang irasional gitu ya. Misalnya masih percaya kepada hari baik, hari buruk ya, kemudian suara burung dan seterusnya ya. Padahal Allah berfirman, "Sesungguhnya aku sesuai persangkaan hambaku," gitu ya. Jadi kalau kita berprasangka buruk ya, dengan menentukan bahwa ini adalah pertanda kurang baik gitu ya, dengan dengan tradisi yang tidak sesuai dengan Islam ya, maka Allah akan mewujudkannya gitu ya. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah akan mampu mewujudkan persangkaan hambanya itu ya, sesuai dengan persangkaan hambanya. Sehingga kita di era saat ini juga sama ya, karena setan juga selalu berusaha untuk menipu kita ya, untuk mengotak-atik hati kita ya, maka kita harus berhati-hati ya terhadap keyakinan-keyakinan yang melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masyaallah muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah." Sesungguhnya mereka, yaitu ahlul kitab, menjadikan orang-orang saleh mereka dan rahib-rahib mereka arbaban ya, sebagai tuhan-tuhan min dunillah selain Allah, dan
Isa bin Maryam. Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang mantan ahlul kitab yang bernama Adi bin Hatim At-Tai, ya, itu protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah menjadikan atau kami tidak pernah beribadah kepada rahib-rahib kami, ya, kepada pemimpin agama kami. Maka Rasulullah bersabda, alaisu yukhilunakum ma haramallahu fatukhilunahu wa yukharimuna ma akhalallahu fatukharimunahu. Tapi bukankah mereka, ya, rahib-rahib kalian itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikut menghalalkan pada Allah telah mengharamkan, dan mereka pun mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalian ikut-ikut mengharamkan. Karena lihat kalian lebih taat kepada rahib kalian dibandingkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, fatilka ibadatu, maka itu adalah bentuk ibadah kepada mereka, ya. Makanya kita sebagai orang yang beriman, ya, kita hanya mengikuti, ya, ajaran dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, kemudian diwariskan kepada para ulama-ulamanya, ya, yang kita ikuti, ya. Kita mengikuti, ya, kebenaran yang memang berasal dari Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi acuan kita di dalam bertindak, ya. Kita tidak mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, dan menjadikannya sebagai sandaran dalam perilaku kita, tapi kita mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulullah. Masyaallah muslimin, jamaah salat duhur yang berbahagia. Jadi iman ini sangat penting bagi kita, ya, terutama dalam aspek akidah, ya, agar akidah kita benar, ya, tidak melenceng, ya, sehingga kita di akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah syarat agar penduduk bumi ini mendapatkan barokah dari Allah adalah dengan cara bertakwa kepada Allah. Kita berpuasa selama sebulan penuh insya Allah, ya, kita dilatih, ya, untuk menjadi orang yang muttaqin, ya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu kita berharap selama sebulan penuh ini kita berpuasa, ya, kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ya, sebagaimana sabda Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi kita berharap bahwa puasa kita, ya, benar-benar puasa yang imana wahtisaban, ya. Man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ya. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berharap puasa kita akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, ya, dengan target kita menjadi muttaqin. Nah, kalau kita ibaratkan bahwa Ramadan ini adalah satu perkuliahan, satu pembelajaran, ya, maka profil lulusan Ramadan itu adalah muttaqin, orang yang bertakwa, ya. Di mana muttaqin ini punya beberapa kompetensi, ya. Al-Quran telah menjelaskan ada 4 kompetensi orang yang bertakwa, ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran, ya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama adalah orang yang berinfak, ya, di dalam lapang maupun sempit. Jadi orang bertakwa itu suka bersedekah, ya. Meskipun dalam kondisi lapang atau sempit, dia selalu berusaha untuk menafkahkan hartanya, gitu, ya. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, ya, yaitu orang yang bisa menahan amarah, ya. Jadi marah itu memang wajar, ya, tapi marah itu harus ditahan, ya. Jangan sampai terlampiaskan menjadi satu emosi yang dikendalikan oleh syaitan. Nah, kita di bulan Ramadan ini kan berusaha belajar untuk bersedekah, ya, belajar untuk menahan amarah, ya. Kalau ada orang mengajak berkelahi, kita mengatakan saya sedang berpuasa, gitu, ya. Nah, ini cara kita untuk melatih pribadi kita, ya, agar mencapai derajat muttaqin, ya. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, suka memaafkan orang lain.
Jadi seringkali kita dalam berinteraksi dengan sesama, kita pasti akan mengalami disakiti gitu ya. Kemudian sakit hati ya karena ada yang tidak berkenan ya. Maka orang yang bertakwa itu mudah ya untuk memaafkan orang lain. Karena setan itu akan selalu menggoda hati kita dan memainkan perasaan kita sehingga muncul dendam dan seterusnya. Tapi kalau kita berusaha ya untuk ingat kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk memaafkan orang lain. Karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Gitu ya. Kemudian ciri yang keempat adalah, atau kompetensi yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin, ya, yaitu Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik di sini bukan hanya orang sekedar berbuat baik, tapi orang yang berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya. Gitu ya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang teman kita mungkin tidak masalah ya, biasa saja. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, maka itulah yang terbaik ya. Itu menjadi salah satu indikator bahwa kita memiliki kompetensi sebagai orang yang muttaqin. Jadi ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah bersedekah dikala lapang maupun sempit. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Dan yang keempat adalah muhsinin, yaitu berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti. Maka kita di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk lebih baik ya dalam soal keimanan, dalam soal ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mencapai derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saja yang mungkin bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.